Gara-gara tahu bakso hangus, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta nekat membunuh kekasihnya. Jalan tol Solo Yogyakarta resmi dibuka saat arus mudik. Jelang Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Jepara dan Kudus melaksanakan upacara melasti. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarana Baban. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, akibat kelalaian pekerja yang merokok, sebuah gudang yang dijadikan tempat penampungan solar terbakar. Terjadi kebakaran di gudangnya Haji Rastum. Ya. Pas waktu buka puasa. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Sabtu malam. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian pekerja yang merokok saat memindahkan BBM solar dari mobil tangki. Kejadian ini membuat warga panik karena lokasi gudang yang berdekatan dengan permukiman warga. 5 mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Brebes, PMI Brebes, dan pemerintah Kota Tegal dikerahkan untuk memadamkan api. 4 orang karyawan dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asi Brebes karena mengalami luka bakar, 1 orang kritis. Terbakar 1 unit kendaraan dan untuk lain-lain masih dalam penyelidikan. Tangki BBM solar ya Nanda? Yang jelas demikian. 1 unit langsung ke TKP, kemudian rekan yang lain menuju ke BPBD untuk permohonan klien, kemudian kita juga meminta bantuan DKO dari Tegal karena kondisi daripada kebakaran ini 1 unit tangki itu terbakar dengan kapasitas di dalamnya itu di atas 5.000 liter solar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran gudang BBM solar dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta, tega menghabisi nyawa kekasihnya hanya karena cekcok akibat tahu bakso yang hangus. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku menyembunyikan jenazah korban di rumah kontrakannya hingga menjadi kerangka. Seorang pemuda berinisial MR berusia 24 tahun warga Kretek Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi karena tega menghabisi nyawa kekasihnya. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada bulan September tahun 2024 lalu, namun baru terungkap pada Kamis 20 Maret 2025. Terungkapnya peristiwa itu berawal dari keluarga korban yang membuat laporan polisi perihal orang hilang. Petugas kemudian menginterogasi pelaku karena diketahui masih menggunakan motor korban. Dari hasil interogasi itu, pelaku akhirnya mengaku telah membunuh korban hanya karena cekcok akibat tahu bakso yang hangus. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku menyembunyikan jenazah korban di rumah kontrakannya hingga menjadi kerangka. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi kemudian mengevakuasi kerangka korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Berawal dari cekcok, namun cekcok ini kan berawal dari korban ini sedang memasak bakso yang ditinggal bersih-bersih gosong, baksonya gosong. Padahal di situ ada pelaku yang sedang cuci piring yang harusnya bisa membantu memasak bakso. Nah di sini si korban ini memukul pelaku menggunakan sapu sebanyak 5 kali yang akhirnya membuat pelaku ini marah. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolres Bantul dan masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta.
Kita bergeser ke kota Semarang. Satu keluarga warga Villa Pinus, Kelurahan Pundak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, menjadi korban kecelakaan bus umroh di Arab Saudi. 4 korban tersebut merupakan ayah, ibu, dan 2 anak. Di ujung jalan perumahan terlihat bendera kuning sebagai penanda duka di kompleks perumahan Villa Pinus, Kelurahan Pundak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sabtu petang, sejumlah mobil juga terlihat memasuki kompleks perumahan Villa Pinus melalui pos penjagaan untuk melayat. Keempat korban yakni M. Dawa Mahmud usia 49 tahun, Sumarsih usia 45 tahun, serta 2 anak perempuannya yakni Areline Nawalia Adam usia 22 tahun dan Audria Malika Adam usia 16 tahun. Namun awak media tidak diperkenankan untuk masuk perumahan sebab menurut security kompleks melalui ketua RT setempat pihak keluarga tidak berkenan untuk diliput. Seperti diketahui, kecelakaan tersebut terjadi pada 20 Maret 2025. Bus yang ditumpangi 20 orang rombongan umroh asal Indonesia menabrak sebuah mobil jeep saat perjalanan dari Mekkah menuju Madinah hingga terguling dan terbakar. 6 warga Indonesia meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Jalan tol Solo Yogyakarta resmi dibuka saat arus mudik. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Sarana Baban. Jalan tol Solo Yogyakarta segmen Klaten Prambanan dan segmen Prambanan Taman Martani Sleman resmi dibuka secara fungsional selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Jalan tol fungsional sepanjang 8,6 km dibuka untuk memperlancar arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Untuk segmen Klaten Prambanan, sudah dioperasionalkan secara fungsional selama 24 jam untuk semua golongan kendaraan. Sedangkan untuk segmen Prambanan hingga Taman Martani Sleman akan dioperasionalkan dari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dengan catatan akan dibuka apabila gerbang tol Prambanan dan jalan arteri Solo Yogyakarta mengalami kepadatan arus lalu lintas. Yang sedang kita fungsionalkan ini ada 2 segmen, jadi dari Klaten Prambanan dan Prambanan Taman Martani. Untuk Klaten Prambanan ini kondisi struktur sudah selesai 100%, konstruksi sudah selesai 100%. Jadi jalan ini segmen Klaten Prambanan bisa dibuka untuk 24 jam dan semua golongan kendaraan. Kemudian yang segmen antara Prambanan ke Taman Martani sebagai jalur alternatif kita akan buka hanya siang hari dan 1 arah. Itu pun hanya untuk golongan 1 non-bus. Kita buka dari jam 7 sampai jam 17 sore. Dan itu dibuka situasional tergantung kepadatan di Prambanan karena itu kondisinya masih dalam tahap konstruksi. Mau kemana? Mau ke Jogja. Dalam rangka? Mudik sih. Gimana Mbak perasaannya tadi lewat tol? Sepi sih, enak. Lebih cepat atau gimana? Iya, lebih cepat sih. Berapa jam tadi dari mana? Berapa jam ya, Pak? Sekitar 3 jam lah kurang lebih. Dari Jombang, Jawa Timur. Jadi dapat menghemat waktu ya Mbak ya? Iya, benar. Lebih cepat sih. Terus jalannya juga udah enak sih. Selama dibuka secara fungsional untuk 2 segmen tol Solo Yogyakarta masih dikenakan tarif gratis selama arus mudik hingga balik Lebaran 2025. Meski demikian, para pengendara diwajibkan untuk melakukan tapping kartu tol untuk membayar tarif tol yang sudah dioperasionalkan secara penuh sehingga diminta untuk tetap menyiapkan saldo di dalam kartu tolnya. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, arus mudik di Stasiun Daop 4 Semarang telah terlihat pada pembukaan posko angkutan Lebaran pada Senin 24 Maret 2025.
Peningkatan jumlah penumpang salah satunya terlihat di stasiun Semarang Tawang. Kepala PT Kereta Api Indonesia Daob 4 Semarang, Daniel Johannes Huta Barat menyatakan, arus mudik di stasiun Daob 4 Semarang, khususnya Semarang Tawang dan Semarang Poncol, telah ramai pemudik. Untuk penjualan tiket kereta api telah mencapai lebih dari 60%. Sehingga masih banyak tempat duduk yang tersisa pada arus mudik Lebaran dan bisa mengakomodir masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api untuk mudik. Kalau di Daob 4 sendiri sudah berapa Pak yang terjual tiketnya? Ya, mendekati juga dengan kereta api Indonesia ya, secara keseluruhan kita 60%. Jadi harapan kita memang nanti sisa-sisa kesediaan tempat duduk kita masih tetap kita sampaikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan. Ya, sudah datang Tawang, Poncol sudah ramai ya, kedatangan dari arah Jakarta dan dari Surabaya. Tapi kebanyakan memang dari arah Jakarta. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sarana KAI, John Roberto, mengatakan posko angkutan Lebaran dilaksanakan secara serentak selama 16 hari, mulai 23 Maret hingga 8 April 2025. Namun untuk masa angkutan Lebaran dilaksanakan selama 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Dan perjalanan kereta api pada angkutan Lebaran tahun ini meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Gelar pasukan untuk posko angkutan Lebaran tahun ini yang akan dimulai poskonya hari ini sampai dengan tanggal 8 April. Jadi ada 16 hari posko, tapi masa angkutan Lebaran sendiri tetapkan mulai tanggal 21 hingga 11 April. Jadi ada 22 hari masa angkutan Lebaran. Dan kami sudah menyiapkan tadi sesuai dengan amanat Pak Dirut, ada 9.500 perjalanan KA, itu naik sekitar 8% dari tahun lalu untuk melayani pelanggan-pelanggan kita yang tahun ini secara serentak juga liburnya panjang ya. Jadi kita ada peningkatan 8% dari perjalanan KA. Sementara untuk rute perjalanan kereta api terbanyak pada angkutan Lebaran saat ini yakni ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas dalam mengatasi tingginya tunjakan pajak kendaraan bermotor. Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan penghapusan pokok pajak dan dendanya dalam periode tertentu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan, tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai 2,8 triliun rupiah. Kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Ahmad Lutfi menegaskan, kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor akan berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Dan saya sudah rapat dengan Direktorat Lalu Lintas, dengan Bapeda, BKAD, Jasa Marga, Jasa Raja untuk mengambil review agar kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Jadi kita kasih batas waktu masyarakat untuk segera membayar pajak berjalan yang 2025 dari mulai tanggal 8 sampai 30 Juni. Jadi pajak berjalan harus dibayar. Syaratnya kan pajak berjalan itu harus dibayar. Sementara itu, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jawa Tengah menambahkan, pemberian keringanan wajib pajak ini tidak menghilangkan kewajiban wajib pajak untuk segera merubah kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik yang lama. Pasalnya, kendaraan bermotor yang menunggak pajak hingga 5 tahun akan berubah nomor kendaraan bermotornya. Pada saat kendaraan tersebut sudah berganti identitas kepemilikan, tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan proses perubahan identitas kepemilikan, apa istilah familiarnya di rekan-rekan balik nama. Berarti harus balik nama ya Pak? Untuk regulasi dan normatifnya seperti itu. Berarti kalau masih KTP yang pemilik lama belum bisa? Belum bisa, dan harus dilakukan proses perubahan identitas kepemilikan. Pemberian keringanan serta kemudahan wajib pajak kendaraan bermotor ini sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dalam menaikkan pendapatan asli daerah sekitar 2,8 triliun yang belum dibayarkan oleh masyarakat. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari kota Semarang, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Tengah mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dan menindak tegas kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat. Kejahatan ekonomi yang dimaksud seperti pengurangan takaran minyak goreng dan tindakan pengoplosan BBM, di mana kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Tanfiziyah PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku agar menimbulkan efek jera, karena yang dirugikan bukan negara, melainkan merugikan masyarakat di tingkat bawah. Untuk secara tegas dan tuntas menyelesaikan kejahatan-kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat banyak, yang merugikan masyarakat bawah, seperti blending BBM kemarin, seperti pengurangan bobot minyak goreng dan seterusnya dan sebagainya. Itu yang kita tahu bahwa dari kejahatan semacam itu yang paling dirugikan sebetulnya bukan negara, yang paling dirugikan adalah umat, adalah bangsa ini. Oleh karena itu, supaya memberikan efek jera kepada para pelaku, kita PWNU memohon dan mendesak kepada pemerintah untuk menyelesaikan secara tuntas kepada para pelakunya. Selain terkait kejahatan ekonomi, rapat pleno PWNU Jawa Tengah juga membahas mengenai sekolah full day dikembalikan ke 6 hari agar anak-anak sore hari bisa belajar mengaji. PWNU Jawa Tengah juga mendesak bantuan operasional pendidikan harus adil, tidak membedakan sekolah negeri dan madrasah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Jelang Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Jepara dan Kudus melakukan upacara melasti. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Sarana Baban. Ribuan warga Solo, Jawa Tengah beramai-ramai mengantri pembagian sembako gratis. Di Benteng Vastenburg, mereka sudah antri sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako seharga Rp120.000 per orang. Warga berdesak-desakan di pintu masuk Benteng Vastenburg, Kota Solo, Jawa Tengah untuk mendapatkan paket sembako gratis senilai Rp120.000 per orang. Sebelumnya mereka sudah mendapatkan kupon yang disalurkan melalui sejumlah organisasi dan instansi. Sebanyak 10.000 paket sembako dibagikan oleh komunitas Solo Bersama Selamanya. Paket sembako gratis yang dibagikan berisi beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, biskuit, dan juga minuman instan. Baru pertama. Gimana Mbak, ini dengan adanya ini membantu nggak sih kira-kira? Membantu Pak. Nanti rencana mau dipakai seperti apa? Mau dipakai keseharian. Sehari-hari, semua lebaran juga ya? Iya. Tak kurang dari 100 organisasi dan komunitas bergabung sebagai donatur. Ini menunjukkan Solo sebagai kota toleran yang berbagi tanpa memandang etnis, agama, ataupun suku. Saya lihat ada 65 ya organisasi asosiasi yang tergabung dalam Solo Bersama Selamanya. Dan ini merupakan organisasi tak bentuk ya, sebenarnya hanya paguyuban awalnya, tapi bisa sampai menggabungkan semua elemen di masyarakat Kota Surakarta, yang mana ini menjadi contoh bahwa Solo kota toleran ini bisa diwujudkan. Dan dengan berbagi, dengan kepedulian kita bisa memandang semua sama, ya tidak ada perbedaan dengan satu tujuan yaitu berbagi. Kedepan, kegiatan sosial ini akan terus dilakukan setiap bulan Ramadan. Diharapkan lewat aksi berbagi bisa membantu warga yang kurang mampu untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Jepara.
Upacara melasti sebagai rangkaian merayakan Hari Raya Nyepi dilaksanakan ratusan umat Hindu di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Upacara digelar di Pantai Bandengan, Kabupaten Jepara. Upacara melasti yang dipimpin Ngardi Sinduatmaja di Pantai Bandengan, Kabupaten Jepara berlangsung cukup khidmat hingga prosesi melarung sesaji berupa hasil bumi dan hewan ternak. Umat juga mengambil air dari tempat sesaji di larung. Air tersebut nantinya akan digunakan untuk membersihkan pura dalam kegiatan catur berata penyepian sehari sebelum upacara nyepi. Untuk hari ini yaitu melasti, membersihkan pratima-pratima atau alat-alat persembayangan yang akan digunakan pada waktu tanggal 28 Maret, yaitu Caru Agung atau Pangkukukan. Terus selanjutnya pada tanggal 29 itu Brata Penyepian. Brata Penyepian itu ada 4, yaitu Amati Geni, Amati Lelungan, Amati Lelanguan atau tidak senang-senang, terus Amati Karyo, tidak bekerja. Dengan adanya melasti untuk hari ini diharapkan semua makhluk berbahagia dan aman, tentram, baik umat Hindu maupun masyarakat Indonesia seluruhnya. Melasti adalah upacara untuk menyucikan diri dan alam, dilakukan menjelang Hari Raya Nyepi dengan menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan di sumber air seperti laut, danau, atau sungai. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.